Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera, kembali dengan gue Nasrul. Di video kali ini gue akan bahas kembali mengenai warisan-warisan penting dari Om Bob Sadino. Dan kali ini sebagai referensi gue memakai buku Belajar Goblok dari Bob Sadino. Untuk kalian mengikuti channel ini, mungkin sebelumnya pernah nonton video yang membahas 15 pelajaran penting dari Bob Sadino. Dan bisa dibilang video ini merupakan kelanjutan dari video tersebut. Tapi tenang, ini bukan video cerita, jadi kalau belum nonton, kalian bisa tonton nanti setelah nonton video ini. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, sebelumnya gue kasih tahu dulu, video ini bakal sangat berguna buat kalian yang ingin mendapatkan ilmu dari Bob Sadino. Dan juga buat kalian yang mempunyai cita-cita untuk menjalankan bisnis atau usaha sendiri. Kalau di video sebelumnya ada 15 ilmu yang gue sampaikan, di video kali ini hanya ada 5 aja. Tapi bisa dibilang ini adalah 5 ilmu paling penting yang bisa kita dapatkan dari Bob Sadino. Kelima ilmu tersebut adalah yang pertama mengenai modal paling penting yang harus dimiliki sebelum memulai usaha. Kemudian mengenai tujuan, di mana menurut beliau tujuan itu nggak penting. Lalu beliau juga menyarankan kita untuk berhenti bekerja keras, karena beliau juga nggak suka bekerja keras. Kemudian beliau juga nggak suka berharap, jadi kita harus membuang jauh harapan-harapan kita. Dan terakhir, menurut beliau, kalau ingin berhasil, kita harus bisa mencari kegagalan sebanyak-banyaknya. Nah, kelima hal tersebut termasuk nasihat paling nyeleneh dari beliau. Tapi kalau kalian nonton sampai akhir, nanti kalian pasti akan paham apa maksud dari beliau tersebut. Oh ya, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena gue akan terus membuat konten yang bermanfaat seputar ilmu pengetahuan, pengembangan diri, bisnis, sejarah, dan juga teknologi. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, ketika mendengar kata modal, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Mungkin sebagian besar akan menjawab uang. Ya, modal memang sering dianggap sama dengan uang. Tanpa uang sama aja dengan nggak ada modal. Karena untuk membuat apapun memang membutuhkan uang. Tapi apakah benar modal sama dengan uang? Nah, menurut penulis buku ini, kalau kalian coba tanya ke Bob Sadino dengan mempertahankan pendapat kalian bahwa modal sama dengan uang, maka kalian harus siap-siap disembur dengan kata goblok. Karena menurut beliau, kalian terlalu sempit memandang arti modal. Bagi Bob Sadino, modal utama bukanlah uang. Memang banyak sekali orang yang menerjemahkan modal dengan uang atau benda-benda. Tapi berdasarkan pengalaman beliau, modal intangible atau modal yang nggak berwujud itu adalah modal awal yang harus kita miliki. Baru berikutnya diikuti oleh modal tangible atau modal yang berwujud, seperti uang. Lalu apa aja sih modal yang nggak berwujud itu? Nah, ada 5 hal yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah kemauan menjadi pengusaha. Bisa dibilang ini yang paling penting. Nggak boleh ada rasa terpaksa. Karena tanpa kemauan, modal uang yang kita miliki nggak akan ada artinya. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Ini juga sangat penting buat seorang pengusaha. Komitmen apa? Yaitu komitmen untuk terus menjadi pengusaha. Jadi jangan cuma sekedar coba-coba. Lalu yang ketiga, berani mengambil peluang. Menurut beliau, kalau kita sungguh-sungguh, peluang usaha di dunia ini sangat banyak sekali. Tinggal kitanya aja, berani atau nggak mengambil peluang tersebut. Kemudian yang keempat adalah sikap tahan banting dan nggak cengeng. Seorang pengusaha sejati pasti akan mengalami berbagai macam kegagalan dan tantangan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita harus pantang menyerah dan nggak boleh menyerah. Tapi kalau masih merasa belum berani untuk menghadapi semua itu, sebaiknya kalian pikir-pikir dulu sebelum mulai menjadi pengusaha. Kemudian yang terakhir adalah selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Menurut beliau, ini penting untuk membuat sikap mental yang sempurna. Karena semua yang kita dapatkan di dunia ini atas izin Tuhan. Oke, jadi itu dia 5 modal intangible atau modal tak berwujud yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Mengapa beliau menganggap ini lebih penting daripada uang? Logikanya begini. Kalau kalian punya uang berlimpah, lalu kalian menjadi seorang pengusaha, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kalian hanya mengandalkan uang tersebut tanpa modal intangible yang tadi disebutkan? Bob Sadino yakin modal kalian itu nggak akan berarti apa-apa, karena lama-kelamaan akan terus berkurang sampai habis. Sebaliknya, kalau kalian nggak punya modal uang tapi punya modal intangible, maka kalian akan bisa menjadi pengusaha beneran. Kenapa begitu? Karena modal uang itu akan datang entah dari mana, mendekati orang-orang yang punya modal intangible tadi. Karena kemampuan atau skill modal intangible ini nggak bisa dibeli, harus melekat pada diri sendiri. Sedangkan uang itu bisa dicari setelah modal tak terlihat atau modal intangible ini melekat dalam diri kita. Nyatanya banyak sekali pengusaha yang memulai bisnisnya hanya dengan modal seadanya, modal konsep, ide, dan lain-lain. Mereka sukses menjalaninya karena punya modal intangible yang kuat. Uangnya dari mana? Mereka tinggal mencari orang yang punya banyak uang untuk minjem. Atau istilahnya meyakinkan mereka yang punya uang agar mau menjadi investor. Pendirian Bob Sadino memang berbeda dibanding dengan kebanyakan orang, dan beliau sering disebut sebagai sosok yang unik, nyentrik, atau nyeleneh. Karena memang hampir semua pemikiran dan ucapannya ini unik sekali, sama sekali berbeda dengan orang atau pengusaha pada umumnya. Beliau pernah ditanya oleh seorang wartawan mengenai tujuan menjalankan bisnis.
Dan dengan tegas beliau menjawab, saya nggak punya tujuan. Wartawan pun kaget mendengarnya, karena nggak masuk akal. Apalagi dalam ilmu manajemen yang banyak kita pelajari, selalu mengajarkan agar seseorang menentukan tujuan terlebih dahulu. Tapi kemudian beliau menjelaskan seperti ini, kita hidup tidak harus dibatasi oleh tujuan. Karena biasanya dengan adanya tujuan, maka seseorang hanya tertuju pada satu titik yang namanya tujuan tersebut. Dia nggak akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang melebihi titik tujuan itu. Padahal potensi setiap orang sangat mungkin bisa melampaui titik tersebut. Beliau juga mengatakan, jadi sayang dong kemampuan saya kalau harus dibaku oleh tujuan. Contoh gampangnya begini, misalnya kalian menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Kalian jalan begitu aja, menggelandang dari barat ke arah timur. Dan sampailah di sebuah kota yang namanya Yogyakarta. Ketika sampai di kota tersebut, kalian merasa, wah kota ini nyaman juga. Akhirnya kalian memutuskan untuk nggak melanjutkan perjalanan ke Surabaya karena kalian suka dengan kota Jogja tersebut. Nah, gimana kira-kira? Kalian paham nggak dengan ilustrasi yang beliau berikan? Kemudian beliau melanjutkan, tapi kebanyakan orang pinter, mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk sampai di Surabaya, apapun yang terjadi. Meskipun tahu Jogja menarik, mereka tetap ke Surabaya karena otaknya udah di-set harus sampai di Surabaya. Lalu apa yang terjadi kalau ternyata di Surabaya nggak ada apa-apa, nggak semenarik Jogja? Nah, jadi beliau nggak mau membiarkan dirinya ditekan oleh tujuan, dan lebih suka bergerak bebas. Kadang searah dengan angin, kadang juga berlawanan. Dengan begitu, beban pun berkurang. Langkah juga terasa ringan. Dan kita selalu punya pilihan. Kira-kira gimana? Kalian pahamkan maksud beliau yang lebih memilih tanpa memiliki tujuan? Berikutnya, beliau juga mempunyai prinsip bahwa kita nggak perlu bekerja keras dalam menjalani hidup. Meskipun banyak para pakar maupun pengusaha yang sepakat bahwa dalam hidup ini kita harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Ketika sebagian orang membantah pernyataan tersebut, mereka menambahkan dengan kata-kata kerja cerdas. Tapi buat Bob Sadino, semua itu omong kosong. Bagi Om Bob, nggak ada kerja keras atau kerja cerdas. Yang ada hanyalah menikmati pekerjaan. Karena kalau seseorang bisa menikmati sebuah pekerjaan, kita nggak perlu kerja keras maupun kerja cerdas. Di samping itu, kita akan terhindar dari kata capek, malas, gak mood, dan kata-kata sejenisnya. Karena kita sudah menikmati. Jadi intinya kita harus bisa enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Nah, mengapa beliau nggak suka dengan istilah kerja keras? Karena kesannya terlalu ekstrim. Seolah-olah harus membanting tulang dan penuh dengan tekanan. Padahal seorang pengusaha nggak boleh mendapatkan tekanan apapun pada saat beraktivitas. Caranya ya dengan menikmati pekerjaannya. Nikmati setiap proses yang dijalani. Jadi Om Bob Sadino ini sangat menikmati perannya sebagai pengusaha. Di awal beliau menikmati bercocok tanam. Kemudian juga menikmati melayani para pelanggannya di Kemcik, tempatnya jualan. Dan bagi beliau nggak ada lagi istilah kerja keras atau memeras keringat dari pagi sampai malam. Melainkan yang ada hanyalah menikmati pekerjaannya tersebut. Meskipun awalnya memang nggak gampang, karena beliau harus menawarkan dagangannya berkeliling sana kemari. Tapi beliau nggak pernah merasakan itu sebagai sebuah beban. Kemudian beliau juga memberikan pesan kepada kita semua, apakah kita udah menikmati apa yang kita lakukan selama ini? Kalau belum, berarti kita hanya bekerja keras. Saran dari beliau, sebaiknya segera cari bidang lain yang bisa kita nikmati. Berikutnya, dalam ilmu manajemen, setiap manusia dianjurkan supaya memiliki mimpi atau harapan. Karena dengan harapan, seseorang dianggap akan memiliki motivasi untuk mencapai sebuah titik yang dinamakan tujuan. Tanpa harapan, ibaratnya kita hidup tanpa dorongan semangat. Tapi beliau mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa kenyataannya sangat kecil kemungkinan harapan kita bisa terwujud. Dan kebanyakan harapan di dunia ini susah untuk diwujudkan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau harapan kita nggak terwujud, itu kadang bisa membuat kita patah semangat atau kehilangan motivasi. Jadi terbalik, niatnya supaya mendapatkan motivasi dan terus bersemangat, tapi yang didapat malah sebaliknya. Jadi bagi beliau, adanya harapan itu justru membuat orang terlihat bodoh. Karena mereka tahu kalau harapan nggak akan 100% terwujud. Tapi mengapa mereka masih terus berharap? Makanya dengan tanpa harapan, beliau menjalani seluruh proses kehidupannya, sehingga terlihat tanpa beban. Jadi itu adalah salah satu kunci mengapa Bob Sadino terlihat begitu santai menjalani hidupnya. Seolah tanpa kerja keras, tanpa tujuan, dan bahkan tanpa rencana. Tapi lebih kepada mengalir seperti air. Oke, berikutnya kalau hanya membaca judul bagian ini, mungkin ada yang bingung. Ingin mencari keberhasilan, kenapa yang dikejar malah kegagalan? Tapi memang begitulah adanya. Beliau mengatakan, kalau kita ingin berhasil, kita harus mencari kegagalan sebanyak-banyaknya. Karena sukses itu hanyalah sebuah titik di puncak gunung kegagalan. Tapi kebanyakan orang ingin menghindari kegagalan. Dan itu juga yang banyak diajarkan di sekolah. Hukum ekonomi pun menyebutkan resiko sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Padahal semakin banyak kegagalan, justru membuat kemungkinan untuk berhasil semakin besar. Tanpa kegagalan, nggak mungkin ada keberhasilan. Jadi, beliau justru memilih resiko sebesar-besarnya. Karena semakin besar resiko, semakin besar pula hasilnya. Ada sebuah cerita di mana rekan beliau pernah mengeluh tentang ketidakberhasilannya menjalankan sebuah usaha. Buat dia, hasil tersebut sangat mengecewakan dan menghambatnya mencapai tujuan. Apalagi akibat kegagalan tersebut, mentalnya terpengaruh, jadi ragu-ragu untuk melangkah. Jangan-jangan nanti gagal lagi. Tapi di mata Bob Sadino, ketidakberhasilan itu justru menjadi anugerah. Karena dengan adanya kegagalan, di situ akan muncul semakin banyak pertanyaan. Kenapa bisa gagal? Tentunya dengan semakin banyak pertanyaan, akan makin banyak pula jawabannya. Dan jawaban itu akan menjadi inputan baru dalam langkah ke depan. Beliau memberikan pesan begini, setelah gagal, kalian harus terus melangkah, dan jangan pernah berhenti. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kalian berhenti. Itulah sebabnya mengapa Bob Sadino sangat senang dengan yang namanya kegagalan. Karena beliau akan mendapatkan banyak input. Jadi kesimpulannya, kalau mau sukses atau berhasil dalam hal apapun, jangan ragu-ragu untuk mencari kegagalan. Oke, itu dia 5 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pengalaman hidup Bob Sadino. Sebenarnya masih banyak pesan lainnya dari beliau, seperti cara mendidik bawahan, mendidik anak, dan sebagainya. Tapi supaya videonya nggak terlalu panjang, kapan-kapan gue akan buatin video selanjutnya. Sampai sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.